Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfadi Lubis dengan BP 1004 dari kelas Teknik Komputer 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hair administrasi sistem, di mana yang pertama lab configure, manage server. Pada chapter pada chapter keduanya, untuk pertama kali, saya akan memulai perintah dengan lab start rhcsa compreview 2, di mana ini yang akan memulai sebuah pekerjaan kita. Setelahnya, kita tunggu dulu sampai semua labnya sudah sukses dijalankan. Lalu, untuk perintah selanjutnya, masuk ke server B menggunakan user student dan beralih ke user root, di mana kita menggunakan perintah ssh student.server b, masuk ke rootnya menggunakan sudo min I dengan password student. Untuk membagi partisinya, kita membaginya ke beberapa. Yang pertama yaitu part dev vdb mklabel ms-dos. Lalu kita membaginya lagi ke part dev dvd mk4 primary 1 GB dan 3 GB. Untuk yang terakhir, kita menggunakan parted dev vdb set1 lvm on. Setelah itu deklarasikan blok device-nya kepada vv create dev vdb1. Langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah extra storage volume group menggunakan vg create extra storage. Dan pada volume home kita meng-create 1 GB dengan perintah lvcreate strip l 1 GB and no volume extra sort. Lalu setelah itu kita akan memformat logical volume, di mana kita membuat directory yang bernama user home. Pada directory tersebut format lagi partisi dev yang extra stored dengan file system type menggunakan perintah mks minta xpf extra sort volume homes. Lalu untuk partisi selanjutnya gunakan lsblk min ouid untuk mencek berapa nomor UUID yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan perintah echo -2 UUID sama dengan lalu masukkan perintah yang ada di atasnya. Nomor yang ada di atasnya. Lalu lakukan lagi mount splash user homes. Pada server B, kita akan meng-create sebuah directory yang bernama local shell. Dan untuk mengappropriate mkdir ini kita menggunakan perintah echo server.left.example.com/share/local share nfs
RW dengan sync 00 yang ada pada splash etc splash fs tab. Lalu kita akan memount file system network menggunakan mount local share. Pada server B, kita akan meng-create sebuah partisi yang berukuran 512 di dalam dixdev vdc menggunakan perintah part divisi vdc mklabel ms-dos. Untuk selanjutnya kita akan membagi partisinya ke part dev vdc mkpart primary linux web 1 MB sampai dengan 513 MB. Lalu buat sebuah swap partisi dengan menggunakan mkswap minde slash vdc1. Di sini kita akan meng-create entire-nya dengan menggunakan ls blk min o uuid slash dev slash vdc1. Lalu kembali lagi memasukkan echo uuid dengan nomor yang ada di pada perintah sebelumnya. Lalu jalankan perintah swapon min a. Untuk membuat prediction user group-nya, kita membuat group add prediction. Lalu untuk for i-nya kita melakukan 1, 2, 3, 4, lakukan user add min j prediction min i. Pada server B-nya, kita akan membuat sebuah file bernama etc/files menggunakan perintah nano, di mana ini juga bisa kita menggunakan perintah vim. Pada di tempat tersebut, kita mengisi filenya dengan d run volatile 0700.root30s. Setelah itu keluar lagi dari nano. Gunakan sistem timeless create untuk meng-create directory. Directory yang di-create ada dari run volatile. Lalu kembali lagi ke workstation machine menggunakan student user. Dan terakhir masuk lagi ke workstation untuk melakukan left grade-nya dan memeriksa apakah semuanya telah berjalan dan sukses dijalankan. Apabila sudah ada overall grab pass, berarti semua telah sukses dijalankan dan kita tutup dengan perintah live finish rhcsa compreview 2. Sekian untuk lab yang kedua.
Selanjutnya kita akan melakukan pada grade yang ketiga. Untuk perintah pertama, kita menggunakan LabStart RHCSA CompreView 3. Kita menggunakannya pada Student at Workstation. Dan tunggu lagi untuk memeriksa apakah semua lab akan supaya dijalankan. Setelah itu, untuk perintah selanjutnya, kita akan masuk kepada server B menggunakan SSH student at server B. Lalu gunakan perintah SSH keygen untuk mengenerate SSH key-nya supaya tidak terlibat lagi. Di sini klik enter, enter, dan enter lagi. Untuk perintah selanjutnya, kita akan mengirimkan public key-nya menggunakan public key SSH keygen di mana akan di-copy. Kita akan mengkopinya dengan menggunakan perintah SSH copy ID dan add servera. Di sini dia akan memerintahkan antara yes atau no. Kita akan klik yes, lalu masukkan kata sandi berupa student. Lalu verifikasi student user dan login ke servera menggunakan SSH servera at student. Pada di servera, kita akan mencek directory permission menggunakan perintah ls -ld user homes prediction 5 dan seterusnya. Untuk mengedit konfigurasi, kita masuk menggunakan sudo v etc sys config linux. Di mana bagian sini kita akan mengganti shell Linux-nya ini dengan enforcing dengan menambahkan sebuah tanda pagar, tapi sebelumnya untuk mengklik insert-nya itu kita akan mengklik tombol I di keyboard. Dan pada shell Linux-nya itu akan ditambahkan shell Linux permisif. Lalu tekan ESC pada keyboard dan titik 2 BQ untuk keluar dan serta menyimpanannya. Lakukan reboot ulang pada sistem menggunakan perintah sudo systemctl reboot. Di sini kita akan pada server B-nya, kita akan memverifikasi localhost-nya menggunakan perintah ls/ld/localhost dan dimana akan mengatakan tidak bisa karena tidak ada file atau directory. Lalu pada server B kita akan masuk lagi ke root user menggunakan sudo min-i dengan kata sandi student. Di sini kita akan menginstal AutoFS package-nya menggunakan perintah dnf install AutoFS. Apabila sudah komplit, kita akan masuk membuat sebuah map file dengan isi etc auto. Kita akan membuat dengan nama dengan perintah nano etc automaster production autofs.
lalu keluar lagi, masuk lagi pada di server root kita akan menggunakan perintah gten password production yang dimana untuk determine productionnya. Buat lagi sebuah file dengan menggunakan perintah nano dengan nama etc dengan lokasi etc auto production 5. Di sini kita akan mengisi filenya adalah localhost production 5 rw server lab sample.com. Setelah disimpan lagi, kita akan merestartnya pada server B menggunakan sistem ctl restart auto fs. Lalu untuk memverifikasi gunakan ls-ld localhost production 5. Pada server B-nya, kita masuk lagi ke student workstation menggunakan SSH server pada new window. Di sini kita akan melakukan SSH student server untuk masuk ke server A. Pada server A, kita akan masuk ke production 5 user menggunakan perintah su-5 production 5 dengan kata sandi Red Hat. Di sini kita akan mengenerate keyboard password key-nya dengan ssh keygen. Klik enter, enter, dan enter lagi. Untuk perintah selanjutnya, kita akan mentransfer public key seperti yang di lab 2 tadi menggunakan ssh copy id production 5 at server B. Kata sandinya apabila diminta kita memasukkan Red Hat. Lalu untuk authentication-nya, autentikasi, gunakan perintah ssh minol pubkey authentication sama dengan yes. Di sini biasanya akan dikatakan file. Lalu pada server B lagi, buka server B lagi dan masukkan perintah setable minp use nfs home directory true pada terminal untuk mengkonekkan server B sebagai root user. Pada di SS Servera kembali, kita menggunakan perintah ssh min-om pubkey authentication sama dengan yes. Di sini untuk mengautentikasi antara login server B sebagai prediction user. Perintah selanjutnya keluar dan tutup terminal yang ada pada server B. Yang server B sebagai prediction 5 atau tidak bisa langsung masuk ke root server B menggunakan firewall cmd add source dengan memasukkan IP-nya. Apabila telah sukses, kita akan mereload-nya dengan menggunakan firewall min cmd reload. Pada server B, kita akan merestart service HTTPD menggunakan perintah systemctl restart HTTPD service. Lalu lakukan lagi perintah systemctl status HTTPD service untuk investigate kenapa servisnya itu gagal. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan perintah clear min-a var log audit log, di mana ini akan
akan membanding dari port 308. Apabila itu sudah selesai, kita akan men-set Linux-nya. Men-set Linux-nya dengan perintah set manage port -t httpd port -t -p tcp 380. Restart kembali servis httpd menggunakan sistem CTA restart httpd. Lalu untuk yang terakhir, gunakan firewall cmd untuk menambahkan port 380 supaya sebagai permanen dan sebagai public zone-nya. Lalu kembali ke workstation machine sebagai pengguna user. Gunakan perintah exit, lalu exit lagi keluar dari server B. Gunakan LabGrad RHCSA ComFrame 3 untuk melihat apakah sudah selesai grading lab-nya. Apabila setelah upgrade-nya pas, gunakan perintah lab finish RHCSA ComPreview 3 untuk mengakhiri perintah pada lab RHCSA ComPreview 3. Apa semua sudah sukses? Berarti untuk mengakhiri ini sudah selesai. Untuk melanjutkan pada lab keempat, buka lagi yang stationnya. Untuk perintah pertama, lakukan lab start RHCSA ComPreview 4. Tunggu sampai semua memulai laboratorium, lalu login lagi ke server B menggunakan perintah SSH student at server B. Untuk menginstal container tools-nya pada meta package, lakukan perintah sudo dnf install container tools. Lalu untuk membuat sebuah user port MDR atau men-set passwordnya dengan Red Hat, gunakan perintah sudo user add port mgr. Untuk passwordnya gunakan sudo password port mgr, di mana new passwordnya kita buat adalah Red Hat. Lalu keluar dari sesi student server B dan login ke port MDR yang telah dibuat tadi menggunakan perintah ssh port mgr at student server B. Lalu buat sebuah directory yang bernama config container.
Copy file yang ada di TFP itu ke kontainer konfigurasi directory yang ada pada home directory. Login ke registrasi untuk verifikasi konfigurasi tersebut menggunakan perintah podman login registrasi.lab.example.com, di mana username-nya adalah admin dan passwordnya redhat321. Langkah selanjutnya, copy konten yang ada pada kontainer dev directory kepada podmgr home directory. Lalu buat lagi sebuah directory di podmgr dengan nama storage pada database. Untuk perintah selanjutnya gunakan chmod 0777 storage database. Lalu buat lagi sebuah DNS enable network container dengan nama production. Gunakan IP 10.81.006 dengan subnet nya 16 dan 10.81.0.1 sebagai gateway. Verifikasi DNS tersebut akan menggunakan perintah podman network inspect production. Lalu cari sebuah versi lama tentang number pada registrasi lab.example.com ataupun di MariaDB-nya menggunakan perintah copy inspect registrasi.lab.example.com RA18 MariaDB 103. Gunakan versi lama dan tag number dari output yang ada pada progress tab untuk membuat kontainer detektif hub 1 pada network production. Di sini kita akan menggunakan sebuah notepad untuk mempercepat langkah kita tersebut yang telah disalin pada notepad. Di mana MySQL usernya itu adalah developer dengan passwordnya Red Hat, dengan database bernama inventory, dan passwordnya sama dengan password itu adalah Red Hat. Apabila telah selesai, gunakan perintah podman ps-a. Lalu selanjutnya create sebuah directory untuk kontainer unit file menggunakan mkdir minp config systemd user. Lalu create lagi sebuah unit file bernama systemd untuk db app01 container. Setelah dibuat, lalu pindahkan file tersebut ke config systemd user directory. Langkah selanjutnya, berhentikan
kontainer DB app01. Lalu reload kembali user sistem di service dan gunakan service terbaru pada sistem CTL user daemon reload. Mulai dan enablekan sistem di unit untuk kontainer DB app001. Di sini kita akan menggunakan perintah sistem CTL strip user status container DB app01. Lakukan juga perintah podman px untuk melihat kontainer ID sama image-nya. Setelah itu, gunakan command logical untuk mengenabelkan kontainer dan memulai pada sistem boot. Lalu, copy script yang ada pada hotspot inventory.sql ke tmp directory pada kontainer db app01 inventory.sql. Untuk mengexecute script inventory pada .sql di kontainer db app01, gunakan perintah podman exec strip it db app1 sh strip c mysql min urut. Gunakan kontainer file. Selanjutnya gunakan kontainer file pada directory untuk membuat http app1 pada network production. Di sini kita membuat file directory dengan perintah podman build strip t http client 90 http dev. Buat lagi sebuah production network dengan map port 8080 pada kontainer. Selanjutnya gunakan perintah podman ps strip a. Langkah selanjutnya verifikasi kontainer response request menggunakan call 127.1.01.01 pada port 8080. Kembali ke workstation machine menggunakan student user. Di workstation user lakukan perintah labret rhcsa preview 4 untuk melihat apakah semua telah sukses dijalankan. Setelah overlapnya pas, lakukan lab finish rhcsa preview 4 untuk mengakhiri lab yang telah dimulai tadi.
Apabila telah sukses, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.